Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak ibu jamaah salat Aisyah salat tarawih rahimakumullah, segala pengurus masjid yang kita muliakan. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keberadaan Allah. Sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, Tuhan itu ada di mana? Di tempat yang jauh sehingga saya harus nunadi, atau di tempat yang dekat sehingga saya cukup nunaji?" Nunadi artinya berdoa dengan memanggil-manggil dengan suara agak keras. Nunaji adalah munajat dengan suara berbisik. Maka turunlah ayat, di mana ayat ini diletakkan di tengah-tengah pembahasan tentang Ramadan, di mana ayat tentang Ramadan 182 surat Al-Baqarah, 183, 184 dan 186. 185 inilah ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepada wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka ketahuilah bahwa aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku kabulkan doa bagi siapapun yang berdoa. Falyastajibu li, maka penuhilah permintaanku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Pertanyaannya adalah, kenapa ayat ini disisipkan di tengah pembahasan Ramadan? Jawabannya seakan-akan Tuhan itu sangat dekat di bulan suci Ramadan. Ijabahnya doa juga sangat mungkin di bulan suci Ramadan, sehingga ulama-ulama mengatakan bulan Ramadan adalah bulan untuk berdoa, syahrul doa, bulan berdoa. Tapi doa mana yang akan kita lakukan? Kalau menurut zahir ayat ini adalah doa yang berbisik, doa yang tidak teriak-teriak, doa yang membangun kedekatan seperti halnya orang curhat. Curhat dengan manusia hukumnya haram. Ketika manusia yang dicurhati itu bukan semestinya, misalnya seorang syekh atau qadhi, boleh. Tapi kalau sama teman bisa mendatangkan fitnah. Curhat justru dengan Allah yang namanya munajat. Munajat adalah membangun kedekatan dengan Allah dengan suara berbisik, dan tentunya yang kita keluarkan, kalimat-kalimat yang kita keluarkan adalah kalimat-kalimat yang penting, kalimat-kalimat khusus. Tidak mungkin kalimat sepele kita gunakan atau kita lakukan dalam keadaan curhat. Kalau begitu, siapa yang akan kita curhatkan kepada Allah? Yang pertama tentunya adalah diri kita sendiri. Hidup adalah perjalanan fisik hanya sampai kepada kematian. Setelah itu fisiknya terbenam dalam tanah dan jadi tanah. Tapi rohani, perjalanan rohani adalah dari sejak dahulu diciptakan, hadir di dunia, kemudian nanti berjumpa dengan Allah, liqa'a rabbih, berjumpa dengan Allah. Perjalanan rohani adalah perjalanan yang panjang, yang dia akan menanggung beban bila hidup di dunia ini salah, dan dia akan mendapatkan kenikmatan yang sangat dahsyat luar biasa
bila hidup di dunia ini kita benar. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka yang kita munajatkan yang pertama adalah rohani kita. Sudah sejauh mana kita ma'rifatullah, kita kenal dengan Allah. Rohani kita adalah syai'un akhar, sesuatu yang lain yang berbeda dengan fisik. Rohani kita enggak pernah makan tapi hidup terus. Rohani kita tidak perlu oksigen macam-macam, tidak, tapi hidup terus. Kenapa? Karena dari Allah. Nah, rohani yang suci yang dari Allah itu, pengenalan terhadap Allah itu seperti apa? Kalau dulu rohani kita bisa mengatakan ketika Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum, adakah kau mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu? Kita dulu bisa mengatakan, aku mengakui bahwa kau adalah Tuhanku. Nah, ketika kita hidup di dunia terjebak dalam alam fisik dan seakan-akan rohani adalah satu sisi yang lain, bahkan tidak pernah kita hiraukan rohani kita itu. Karena itu maka munajat kita adalah rohani kita hadapkan kepada Allah. Allah pun berfirman, "Faman yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb, ini tawaran dari Allah. Siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb, falyamal 'amalan shalihan, adalah beramal saleh. Wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan kau lakukan kesyirikan sedikit pun dengan siapapun. Nanti di hari akhirat akan ada pertanyaan dari Allah kepada Bani Adam, termasuk kita. Wahai Bani Adam, kenapa kau tidak menjengukku ketika aku sakit? Dan kenapa aku tidak menjengukku ketika aku lapar? Hadisnya panjang. Kemudian manusia Bani Adam itu mengatakan, Tuhan, bagaimana aku tahu bahwa engkau sakit? Dan bagaimana mungkin engkau sakit? Bagaimana aku tahu bahwa engkau adalah lapar? Dan enggak mungkin engkau lapar. Kemudian Allah mengatakan dalam hadis itu, bukankah kau tahu seandainya engkau menjenguk orang yang sakit, maka aku ada di sana. Ketika kau memberikan makan kepada orang-orang yang lapar, aku ada di sana. Artinya secara spiritual kita bisa berjumpa dengan Allah ketika kita beramal saleh. Dan bukankah Allah mengatakan, ana jalisun liman dzakarani, aku teman duduk orang yang berzikir kepada aku. Artinya rohani kita bisa kita bimbing, bisa kita ajak untuk berjumpa dengan Allah dengan amal-amal saleh. Karena kita jarang latihan amal saleh dalam bentuk pendekatan kepada Allah itu, sehingga kita ma'rifatnya tidak tercapai. Orang-orang saleh, para sufi, para waliullah, mereka mendapatkan kesempatan untuk liqa' rabbih itu di dunia, sehingga dia mempunyai pencerahan luar biasa dalam kehidupan keimanan keislamannya. Mereka sudah merasakan itu. Jadi liqa' rabbih tidak harus nanti di akhirat, tapi bahkan di dunia ini bisa berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan spiritualnya, bukan berjumpa dengan fisiknya. Jamaah sekalian rahimakumullah, rohani kita masih jauh banget. Ketika kita bicara tentang ma'rifatullah, mengenali Allah, kita masih jauh sekali. Ramadan saat yang paling istimewa untuk kita munajat. Coba kita baca diri kita, coba kita telusuri perjalanan rohani ibadah kita. Saya akan menyampaikan satu hadis sedikit, di mana Rasul bersabda, hadis Muslim mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak bakalan masuk surga orang yang hatinya ada kesombongan walaupun seberat biji sawi. Hadis sahih, Pak. Tidak bakalan masuk surga orang yang hatinya ada kesombongan walaupun seberat biji sawi. Sombong itu apa? Sombong itu adalah batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan berlaku merendahkan orang lain. Kalau punya kesombongan dan tidak kita taubati sampai ajal, walaupun ibadah kita secara kalkulasi banyak, tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mengikis kesombongan, dan bagaimana kita bisa tahu bahwa kita ini adalah orang yang sombong?
Tidak ada jalan lain kecuali mujahadah, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Orang-orang tarekah, orang-orang yang ahli ibadah, yang mereka sudah mempunyai metode, misalnya metode yang setiap habis salat menggempur kolbu yang sombong itu dengan kalimah la ilallah 165, la ilaha illallah, la ilaha illallah, setiap saat, setiap habis salat. Ada juga yang mengkikiskan kesombongan dengan berpuasa, tidak hanya puasa Ramadan, puasa terus. Ada yang mengikis kesombongan dengan qiyamul lail, bahkan mereka ada yang khatam Quran dalam qiyamul lail. Ini kegiatan-kegiatan yang sangat ideal. Mungkin kita nggak akan mampu seperti itu. Paling tidak malam-malam Ramadan, ayo kita munajatkan diri kita, kita bacai diri kita. Kalau kita nggak bisa membaca diri kita sendiri, ayo kita baca ayah dan ibu kita. Munajat, kita angkat tangan kita, lalu nama ibu kita taruh di telapak tangan kita, lalu kita panggil dia, lalu kita hadapan kepada Allah. Ya Allah, ini ibuku, ya Allah, ibuku yang mengandungku, melahirkanku dan membesarkan aku. Mungkin dia banyak dosa, banyak salah, karena saking cintanya kepada aku nggak sempat beribadah banyak. Ampuni dia, sayangi ibuku, muliakan ibuku. Begitu juga ayah kita panggil, kita baca sejarah ayah kita yang berjuang untuk kita. Lalu kita akan meneteskan air mata ketika kita menemukan doa-doa yang indah untuk ayah ibu kita. Artinya kita merasakan kecilnya kita, dan ternyata hidup kita bisa seperti ini karena adalah jasa dari ayah ibu kita. Kita munajatkan istri kita yang selama ini kita suruh-suruh untuk membantu kita. Kita munajatkan, kita doakan istri kita dengan doa yang sungguh. Ya Tuhan, terima kasih Allah, Kau berikan kepada kami seorang istri yang salihah, istri yang terus membantu saya dalam beribadah dalam segala hal. Ya Allah, bahkan dia telah menghadiahkan anak kepadaku yang bagus-bagus, manis-manis. Kita mencoba untuk mendoakan istri kita, kita munajatkan dia. Menangis kita. Ketika kita menangis, meneteskan air mata itu, kesombongan yang ada dalam diri kita terkikis. Tapi kalau itu juga belum tersentuh, menyebut nama ibu di hadapan Allah enggak tersentuh, menyebut nama istri di hadapan Allah enggak tersentuh, maka tahulah bahwa hati kita sudah membeku, hati kita sudah keras karena cintanya dengan dunia. Ya mas sekalian rahimakumullah, Allah menghadirkan ayat ini di tengah pembahasan Ramadan, seakan-akan ayo Ramadan beribadah dengan sebaik-baiknya, berdoa dengan sedalam-dalamnya, karena Allah mengatakan ya baghil khair aqbil. Wahai orang yang ingin melakukan kebaikan, ayo menghadap sekarang. Wa ya baghil syar aksir. Wahai mana di antara kalian yang mau berbuat maksiat, jangan kau lakukan. Panggilan itu siang malam Allah dengungkan. Karena itu maka di akhir Ramadan ini adalah 10 terakhir yang kedua. Besok kita sudah pada malam 21. Yuk kita siapkan hati kita siapkan rohani kita siapkan menu-menu doa yang indah untuk diri kita, untuk ayah bunda kita, untuk anak-anak kita, dan untuk masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita sampai benar-benar kita menemukan ketakwaan yang sesungguhnya. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.